Kopi luwak adalah kopi yang berasal dari biji kopi yang dimakan oleh hewan luwak. Setelah dicerna, kopi itu akan keluar bersama dengan kotoran dan dalam keadaan masih utuh. Luwak yang paling umum digunakan untuk menghasilkan kopi adalah jenis musang Asia atau musang kelapa, tapi nama yang paling umum dipakai adalah musang pandan. Dalam bahasa ilmiahnya disebut Paradoxurus hermaphroditus. Penamaan luwak pandan sendiri berasal dari aroma pandan yang dikeluarkan jenis luwak ini, yang berasal dari kelenjar bau yang terdapat di sekitar anus dan area tubuh lainnya, mirip seperti kucing atau musang pada umumnya. Meskipun berasal dari kotoran hewan, kopi luwak merupakan kopi dengan kualitas tinggi serta memiliki rasa yang lebih halus, aroma yang khas, dan tidak terlalu asam. Selain itu, kopi luwak menjadi salah satu jenis kopi termahal di dunia. Di Indonesia, harga jual kopi luwak asli bisa mencapai lebih dari 1 juta rupiah per kilogramnya, tergantung pada jenis kopinya, seperti Arabica, Robusta, Gayo Aceh, Toraja, dan lainnya. Selain faktor tersebut, kopi luwak liar memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan kopi luwak hasil peternakan. Karena dari segi kualitas, luwak liar akan memilih sendiri jenis kopi yang langsung dari pohon dengan kualitas dan kematangan terbaik untuk dimakan. Sedangkan di peternakan, luwak dikurung di dalam kandang lalu disuguhkan kopi yang telah dipetik oleh manusia. Seekor luwak tidak akan memakan banyak buah kopi setiap hari. Dan ia juga hanya memilih buah kopi yang paling matang dan terbaik, sehingga sangat mempengaruhi hasil panen yang sangat terbatas. Produksi tahunan kopi luwak jauh lebih rendah dibandingkan kopi biasa, membuatnya cukup langka di pasaran. Kopi luwak juga dikenal sebagai kopi eksotis dan mewah. Kopi luwak masuk dalam kategori specialty coffee atau kopi premium. Harganya juga didorong oleh faktor prestis. Banyak orang membelinya bukan hanya karena rasa, tetapi juga karena ingin merasakan sesuatu yang langka dan eksklusif. Hal ini menciptakan kesan elit yang membuat harganya semakin tinggi di pasaran. Akan tetapi, mahalnya kopi luwak bukan hanya terletak pada kelangkaan barang akibat keterbatasan produksi saja. Karena jika hanya mengacu pada faktor kelangkaan barang, tentu dunia akan berpikir berkali-kali untuk mengakui kopi luwak sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Faktor utamanya adalah karena kopi luwak asli memiliki rasa dan aroma yang berbeda dengan kopi biasa. Dan juga terdapat beberapa kandungan yang berbeda dari kopi luwak ini dari kopi biasa meskipun dari jenis kopi yang sama. Misalnya kopi Arabica biasa dengan kopi Arabica yang telah dicerna oleh luwak akan memiliki kandungan, rasa, serta aroma yang berbeda meskipun sama-sama kopi Arabica. Menurut sebuah tes laboratorium di Kanada, kopi luwak Indonesia mengandung protein lebih sedikit dari jenis lainnya. Ini karena protein kopi sudah dicerna secara alami di dalam perut luwak. Selama proses pencernaan, enzim protease dalam lambung luwak memecah sebagian protein yang ada dalam biji kopi. Karena protein adalah salah satu penyebab rasa pahit pada kopi. Biji kopi luwak cenderung menghasilkan kopi yang tidak terlalu pahit dan terasa lebih halus. Enzim pencernaan luwak juga mempengaruhi kandungan karbohidrat dan polisakarida dalam biji kopi. Ini membuat hasil akhir kopi luwak cenderung lebih ringan, tidak terlalu asam, dan lebih manis alami dibanding kopi biasa. Karena proses fermentasi alami di tubuh luwak, profil asam amino pada kopi luwak juga mengalami sedikit perubahan. Hal ini mempengaruhi aroma yang lebih kompleks dan lembut. Sementara kandungan kafein pada kopi luwak tidak mengalami perubahan meskipun kepahitannya telah menurun. Fermentasi dalam tubuh luwak menyebabkan perubahan pada sebagian kecil senyawa fenolik yang bertanggung jawab atas rasa pahit, sepat, dan asam.
Pada masa penjajahan Belanda, petani pribumi dipaksa menanam kopi sebagai komoditas ekspor. Namun, rakyat dilarang keras mencicipi atau memetik untuk kepentingan pribadi. Petani menyadari bahwa ada hewan liar, yaitu luwak pandan, memakan biji kopi, namun biji kopinya tetap utuh setelah dicerna. Karena petani dilarang memetik dari pohon, mereka mulai mengumpulkan biji kopi dari kotoran luwak, lalu mencucinya bersih dan menyangrainya sendiri. Ketika diseduh, kopi dari kotoran luwak ini ternyata punya rasa lebih halus, lebih ringan, dan lebih harum dibanding kopi biasa. Dari sini, mulai muncul kepercayaan bahwa enzim dalam perut luwak mempengaruhi rasa kopi. Awalnya, ini adalah cara kreatif rakyat miskin untuk menikmati kopi secara diam-diam. Namun, lama-kelamaan, berita tentang kopi ini sampai ke telinga orang Belanda. Ketika orang Belanda mencicipi, mereka justru menikmati keunikannya dan mematenkan cerita ini sebagai kopi mewah. Dari situ, kopi luwak naik tahta menjadi kopi mewah. Nama kopi luwak mulai dikenal dunia sekitar tahun 90-an, terutama setelah diliput dalam sebuah film, buku, dan media internasional. Sejak saat itu, harganya meroket dan menjadi kopi paling mahal karena prosesnya yang unik dan langka. Di dunia, kopi luwak mendapatkan apresiasi sangat luar biasa dan telah diakui sebagai kopi premium serta masuk ke dalam salah satu dari 6 jenis kopi termahal di dunia. Proses fermentasi alaminya yang terjadi di saluran pencernaan musang memberikan nilai lebih serta menjadi daya tarik sendiri bagi para pecinta kopi premium. Mereka rela merogoh kocek dalam-dalam demi dapat menikmati kopi paling unik khas Indonesia ini. Kopi luwak Indonesia bahkan disejajarkan dengan kopi Panama Geisha. Kopi Panama Geisha sendiri merupakan kopi Arabica asal negara Panama yang sangat terkenal dan memiliki harga cukup tinggi. Daya saing kopi luwak di pasar internasional ditunjukkan pada tingginya angka permintaan dari negara-negara dengan budaya konsumsi kopi premium seperti Jepang, Amerika Serikat, Italia, Jerman, Korea Selatan, Taiwan, dan juga Tiongkok. Menurut Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BMRP Perkebunan Kementan, kopi luwak rata-rata diekspor dengan harga $320 per kilogram atau sekitar 5 juta rupiah per kilogramnya. Sementara itu di Jepang, sebagai pasar utama kopi premium, kopi luwak dijual hingga mencapai $500 per kilogramnya. Sementara di Korea Selatan, kafe-kafe penyedia kopi premium membeli kopi luwak dengan harga 2,7 juta per kilogramnya. Menurut data dari laporan Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia atau AEKI, meskipun secara volume nilai kontribusi kopi luwak terbilang masih sangat kecil, yakni sebesar 0,5% dari total nilai ekspor kopi nasional senilai 1,64 miliar US$ atau setara 26,7 triliun pada tahun 2024. Akan tetapi, dari segi nilai, kopi luwak menyumbang cukup besar, yakni sekitar 8-10 juta US$ atau setara 130 hingga 163 miliar rupiah. Menurut BMRP, dengan manajemen pasca panen yang baik, pengemasan premium serta pemasaran global yang efektif, potensi ekspor kopi luwak bisa ditingkatkan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.